Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan kasih sayangnya kita bisa kembali berkumpul di sini ya, Bu. Senang nggak, Bu? Kangen? Kangen banget, saya juga kangen, Bu. Tak lupa mari kita bersalawat untuk Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Karena tadi pagi saya itu baru membaca Rasul itu disuruh memilih antara syafaat dan masuk surga. Ternyata beliau memilih syafaat untuk umatnya. Kenapa? Karena syafaat itu Rasulullah pakai untuk orang-orang yang berdosa. Semoga kita menjadi salah satu yang diberi syafaat oleh Nabi kita Rasulullah. Amin. Tak perlu panjang lebar, kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, ibu-ibu yang ada di belakang monggo maju saja biar lebih fokus untuk belajar bersama. Gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Sudah pada biasa. kangen Ibu Alhamdulillah, insyaallah. dengar kajiannya Bunda. Apa kangen kepingin diterapi atau kepingin apa ini? Coba dijelaskan. Kepingin nangis-nangis apa gimana ini? Enggak ya, kita harus selalu bahagia. Aku minta minum ya, Bu, nanti. Minta minum. Nggak bawa. Nanti aja. Marilah kita mulai saja kajian hari ini dengan bacaan bersama, bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bunda, silahkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Bunda Retno minum untuk Ustazah. Lupa nggak bawa air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah Allah hadirkan kembali kita di majelis ilmu ini, di taman surga ini dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah sampai detik ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang wajib dan patut kita syukuri sampai hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya beliau, bisa menatap wajah teduhnya beliau, dan semoga sahabat semuanya, bunda-bunda semuanya bisa menziarahi makam beliau, mengucapkan salam terbaik. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Karena kenikmatan yang tak ada tara ketika kita bisa menyampaikan salam terbaik kita kepada manusia suci, manusia mulia yang sangat mencintai kita, bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Ya, yuk kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah supaya kita diizinkan berziarah ke makamnya beliau. Ya. Sampai suatu hari nanti kita bisa bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah ke makammu Rasulullah. Saya pernah mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Syafaat pasti diberikan kepada kita umat Islam. Itu pasti janjinya Rasulullah kepada Allah.
Tapi bagaimana kita? Berjuang gak kita untuk datang ke makamnya Rasulullah? Mengaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih buat panitia yang hari ini sudah menyediakan waktu dan tempat hingga kita bisa melaksanakan kajian. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Berapa lama kita gak ketemu ya? Sebulan? Iya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Saya dan Bu I sudah kembali ke Indonesia, ke tanah air, ke Puerto Rico ya Bu, dalam keadaan sehat, dan selama di sana perjalanan umroh kami lancar, sehat, dan alhamdulillah saya dikasih nikmat sama Allah itu di pesawat, ya, mulai terasa badan demam, tenggorokan sakit, udah nggak bisa makan gitu ya, itu udah di pesawat. Ya, karena emang perjalanan umroh itu perjalanan fisik ya, perjalanan yang butuh banget kekuatan, butuh banget tenaga. Maka mumpung nih yang hadir kajian pagi hari ini nih, mudah-mudahan semua sehat-sehat semua. Minta segera sama Allah, jadi tamunya Allah. Ya, kita minta sama manusia aja dikasih nggak Bu? Dikasih. Walaupun kadang-kadang kita suka nyebelin gitu ya. Tapi kalau kita ngerayu terus dikasih nggak? Contohnya ada anak sama orang tua nggak begitu manut lah. Kadang manut, kadang enggak. Disuruh sholat, kadang-kadang lalai. Tapi ketika si anak butuh sesuatu, dia minta sama ibunya. Kira-kira ibu sampai hati nggak mengabulkan? Mintanya sambil nangis, mintanya sambil ngerengek. Kira-kira kesalahannya yang banyak hilang gak? Hilang. Sama, yuk kita minta sama manusia aja dikasih, masa kita minta sama Allah yang Rahman Rahim, yang pengasih dan penyayang, yang pasti mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Masa sih kita gak dikasih datang ke rumahnya? Ini harus masuk ke dalam hati kita. Ini yang saya dapatkan kemarin ketika saya umroh. Saya emang mencari, ya Allah beri saya pesan apa yang harus saya sampaikan nanti kepada sahabat-sahabat saya. Demi Allah, Bunda Emi pun berangkat dalam kondisi minus, gitu ya. Kalau rekening nggak mungkin sampai. Tapi saya selalu bilang sama Allah, ya Allah saya pengen datang, saya kangen, saya rindu ya Allah. Saya pengen ke makamnya Rasulullah. Setiap hari saya minta sama Allah. Ya. Jadi kalau kita minta sama manusia aja berani. Kadang-kadang enggak tanpa malu ya Bu. Ngerangis, ngerengek, minta sama pasangan, minta sama orang tua, atau minta sama saudara. Kenapa kita enggak minta sama Allah? Ya. Sekali aja ya Allah gitu ya. Boleh Bu. Allah itu maha tahu kok kalau kita suka modusin Allah. Sekali aja ya Allah, seumur hidup saya ke Baitullah. Habis itu udah dikasih sekali, besok bilang apa Bu? Sekali lagi aja ya Allah gitu ya. Yakin Bu, nikmat terbesar yang saya rasakan kemarin itu adalah ketika saya bisa kembali ke tanah suci, dua tanah suci, Madinah dan Mekah. Dan nikmat termahal yang saya rasakan dalam hidup saya kemarin itu adalah ketika saya bisa melewati makamnya Rasulullah sendirian di maghrib, kayak anak hilang. Karena emang di ibadah kita di Baitullah itu kita nggak mesti harus sama-sama gitu ya. Ada kalanya kita bisa bersama-sama, ada kalanya kita sendiri. Dan kebetulan saya dikasih waktu sama Allah habis dari museum Rasulullah barengan sama rombongan, tapi bukan kloter saya. Begitu keluar saya tinggal sendiri. Waduh kemana? Saya tahu jalan pulang, saya jalan sendirian. Azan maghrib berkumandang dan pas saya lewat di depan makamnya Rasulullah. Ya, nanti ibu akan ngerasain. Kenapa banyak orang-orang yang ingin datang ke Baitullah? Ini Bunda Emi cerita sedikit ya Bu sebelum kita masuk materi. Dan itu disampaikan oleh guru kami kemarin, Ustadz Reza Rendi. Kenapa begitu banyak manusia datang ke Tanah Suci, datang ke Madinah hanya untuk ketemu, hanya untuk menziarahi makamnya Rasulullah? Kenapa Ibu?
Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu dapat hadiah, ada korma di luar. Ya, kenapa? Kenapa begitu banyak umat Islam dari seluruh dunia dalam kondisi terbatas, dalam kondisi nggak punya, mereka berjuang untuk sampai ke Baitullah? Kenapa? Ya, karena mereka merasakan begitu besar cintanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalau kita ngerasa nih ngaku umatnya Rasulullah, tapi kita nggak berjuang, kita nggak minta sama Allah untuk sampai ke Baitullah, boleh tanya hati kita, cinta apa? Itu ya Bu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pagi hari ini. Bunda Emi doain bunda-bunda semuanya diberikan kenikmatan itu, bisa menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, bisa membayangkan wajah teduh beliau yang penuh cinta. Dan kenapa orang datang ke Baitullah? Karena orang merasakan cinta yang begitu besar dari Rasulullah. Bahkan di akhir hidupnya beliau, yang beliau ingat siapa Bu? Umatnya. Bahkan ketika istrinya Rasulullah meminta kepada beliau untuk mendoakan agar anak-anaknya meninggal dalam keadaan yang baik, beliau simpan doa itu. Tidak, doaku untuk umatku. Yuk mulai hari ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita banyak ingat beliau. Kenapa? Sudah terlalu lama gitu ya Bu, terlalu sering kita tuh ingatnya dunia, ingatnya kesedihan, ingatnya luka. Kita lupa bahwa ada yang kalau kita sebut namanya, kita berselawat kepadanya, Allah hujamkan dalam hati kita yang namanya ketenangan. Gitu ya. Alhamdulillah, sekali lagi Bunda Emi ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya doanya. Dan hari ini saya udah mulai membaik dan insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan lagi gitu ya. Ternyata masih banyak dosanya, akhirnya pulang masih dikasih sakit seminggu ya, istirahat bed rest karena emang kondisinya nggak memungkinkan untuk aktivitas. Dan alhamdulillah hari ini saya minta sama Bu Is, yuk Bu Is kita kajian gitu ya. Mudah-mudahan saya dituntun sama Allah, diberikan kemudahan nanti untuk menemani teman-teman semuanya. Apa tema kita hari ini Ibu? La tahzan. Ya. Ada yang lagi sedih? Ada. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi berduka hatinya, atau mungkin ada yang hari ini masih ngerasain terluka. Ada ya? Yuk kita jujur sama diri kita sendiri. Ya saya lagi terluka, ya saya lagi sedih. Kenapa? Karena sudah terlalu lama dan sering banget kita menolak semua perasaan-perasaan yang datang. Ketika ditanya apa kabar, baik, alhamdulillah, gitu ya. Tapi kita kadang-kadang juga harus jujur. Tapi nggak harus jujur ke orang ya Bu. Jujur sama diri sendiri. Oke, aku lagi nggak baik-baik saja. Saya lagi dalam kondisi sedih. Kenapa? Karena semua perasaan sedih, kecewa, marah atau apapun itu rahmat Allah. Itu nikmat Bu. Kebayang nggak? Ada nggak orang dalam hidupnya nggak pernah sedih? Kira-kira ada nggak? Bahkan Rasulullah, manusia sempurna, manusia mulia, itu ngerasain sedih nggak? Tahu Bu, kapan Rasulullah sedih? Iya, saat beliau ada yang habis kehilangan hari ini? Ada yang baru kehilangan? Ada? Iya. Semua kita pasti akan diuji dengan kehilangan. Karena itulah hidup. Gak ada orang hidupnya tuh senang terus. Betul gak? Gak ada orang hidupnya tuh bahagia terus. Tapi juga tidak ada orang yang hidupnya sedih terus. Ada gak Bu orang yang hidupnya sedih terus? Nelangsa terus. Itu sinetron gitu ya. Tapi ada. Kenapa?
Ada nggak orang yang sedih terus? Ada. Bunda Mi nemu banyak gitu ya. Karena pasien-pasien saya yang datang itu dalam kondisi apa? Sedih, marah, kecewa, dendam. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Kenapa coba? Karena dia mengizinkan kesedihan itu harus hadir dalam hidupnya. Dia jaga, dia rawat kesedihan itu bertahun-tahun. Kira-kira kalau kita hidupnya sedih terus, enak gak Bu? Bisa aktivitas gak? Bisa hidup nyaman gak? Bisa punya kreativitas gak kira-kira orang yang hidupnya sedih terus? Enggak. Ya, jadi sedih itu boleh gak? Boleh. Boleh. Karena semua yang rasa itu nikmat. Ya, bahkan Rasulullah aja mengalami sedih ketika kehilangan istrinya beliau, kehilangan pamannya, kehilangan sahabat-sahabat di medan perang. Rasulullah sedih. Cuman bedanya kita sama Rasulullah, kalau kita sedih kemana Bu? Larinya? Curhat kemana? Kemana-mana. Ke medsos, ke tetangga. Kalau ibu suka curhat ke anak, tobat. Ke mertua, ke ibu gitu ya Bu. Tapi kalau Rasulullah kemana? Hanya kepada Allah ku adukan semua kesedihanku. Begitu juga. Ya maka ketika kita tidak lari kepada Allah, ketika kesedihan kita simpan dalam hati, Ibu, kita ingat-ingat terus kesedihan itu. Betul gak? Apalagi perempuan ya, ahli sejarah. Sedihnya mungkin sudah awal pernikahan, sekarang udah 20 tahun, Nyong masih inget ditinggal di jalanan gitu ya Bu. Ingat lagi makan diomelin, semuanya kita ingat. Itulah yang membuat kesedihan itu awet dalam hidup kita. Ya. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita, kesedihan itu tidak untuk kita ratapi, gitu ya Bu. Boleh kita sedih, boleh kita menangis, karena itu manusia, karena lumrahnya, fitrahnya manusia lemah, gitu ya. Tapi yang nggak boleh apa Bu? Larut dalam, iya. Apa efeknya orang-orang yang larut dalam kesedihan? Badan sakit. Ya, kalau diukur secara energi gitu ya Bu, secara penelitian itu orang yang sedih itu energinya hanya 200%. Kebayang nggak Bu? Kayak Bunda Emi kemarin saya ngerasain kalau HP ya 100% itu jreng ya Bu, saya bisa live gitu kan. Tapi kira-kira kalau baterai HP saya 10%, berapa lama? Baru sebentar sudah. Dan itulah yang saya rasakan kemarin ketika saya bilang ya Allah. Ya. Maka kalau kita terus dalam kesedihan, maka dipastikan kita tidak bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang. Bahkan rezeki kita pun akan terhalang dari situ. Jadi kalau kita punya kesedihan, maka kita harus cepat-cepat ingat siapa Bu? Allah. Kehilangan, disakitin gitu ya Bu, pasti orang akan mengalami yang namanya sedih. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah bagaimana penerimaan kita, bagaimana respon kita atas kejadian sedih itu, ya. Karena Allah bilang apa Bu? La tahzan innallaha, janganlah bersedih, aku bersamamu, kata Allah. Bu, kalau sama teman yang kita deket aja nih, sahabat yang bestian banget gitu ya Bu, yang kita suka curhat, yang kita suka cerita, kalau kita lagi sedih, kita ketemu sama dia, sedih kita hilang gak? Betul? Iya. Itu manusia bisa menghilangkan kesedihan temannya.
Bagaimana dengan Allah? Kalau kita sedih, kita dekat-dekat sama Allah, kita ngomong sama Allah, kita curhat sama Allah. Ya Allah, sedih banget. Ya, ini yang mungkin jarang kita lakukan. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan makhluk. Ya Bu, aku tuh lagi sedih banget. Kenapa emang? Begini. Lancar banget. Betul gak? Dari A sampai Z balik lagi ke A, ulang lagi sampai kadang-kadang tuh cerita udah perasaan udah 20 kali diulang-ulang gitu ya. Ya Bu, suatu hari Bunda Emi itu pernah ditanya sama seorang teman gitu ya. Habis kelas apa waktu itu? Kelas berdamai dengan luka batin. Bunda Emi pernah sedih gak sih gitu ya? Saya diam, saya senyum gitu ya. Walaupun saya mungkin menemani teman-teman gitu ya, belajar untuk tidak terlalu dalam kesedihan, saya juga manusia biasa yang sedih gitu ya. Jadi saya bilang, saya untuk posisi saat ini ya Ibu, untuk posisi saat ini dengan kondisi saya menemani banyak orang gitu ya, sedihnya saya itu kayaknya tuh lagi diambil sama Allah, lagi ditemenin sama Allah. Sedih ada gitu ya, tapi nggak yang sampai saya larut gitu ya, nggak mau kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain tuh enggak gitu ya. Singkat cerita, suatu hari saya tuh dalam kondisi yang sedih luar biasa karena satu hal gitu ya dengan anak gitu. Saya lagi di posisinya waktu itu di warung. Saya sedih, kecewa, nangis, yang benar-benar tuh nangis bombay Bu. Yang saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya cuma nangis. Pas saya lagi nangis gitu, ada WA masuk. Biasa ya Bun, sahabat-sahabat PPA tuh paham banget gitu ya. Bun, aku mau curhat gitu. Monggo silakan. Lagi nangis nih Bu, lagi nangis gitu ya. Sampai dia bercerita tentang kesedihannya, sampai akhirnya dia tertawa, tersenyum sambil bilang gini, Alhamdulillah Bunda Emi, aku sekarang jadi tenang, jadi ketawa. Dan saya pun ikut tertawa di situ Bu, ikut senang. Saya bilang gini sama Allah gitu ya, aku nggak boleh sedih ya. Ketika saya dalam posisi nangis benar-benar berderai air mata Bu, ada orang yang Engkau kirim untuk saya hibur, sampai dia tersenyum, sampai dia gembira, sampai saya juga gini, ya Allah, aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh sedih apa ya Allah, karena itu berulang terus Bu gitu ya. Jadi yuk kita belajar. Ternyata ketika kita menjadi jalan buat banyak orang, ya Bu. Ini Bunda Emi kemarin juga habis pulang juga dari acara dari PPA Institute gitu ya. Bagaimana menjadi seorang employee of Allah gitu ya. Ketika kita berjalan menjadi jalan terang buat banyak orang, menjadi cahaya buat banyak orang itu, maka kesedihan-kesedihan kita itu Allah yang sangat beresin. Demi Allah saya sampai ngomong sama Allah gitu, ya Allah ternyata aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh nangis. Ketika aku nangis pun aku harus bantu orang lain, gitu ya. Dan tapi apa Bu? Allah angkat kesedihannya, Allah berikan jalannya, Allah berikan solusinya. Ya, yuk mungkin bisa jadi kenapa hari ini kita sedihnya nggak selesai, masalahnya nggak selesai. Bisa jadi karena satu ini. Kenapa? Karena kita fokus sama diri. Kita fokus bagaimana kita bahagia, kita fokus bagaimana kita mendapatkan. Ya. Maka di PPA itu namanya employee of Allah, menjadi pekerjanya Allah. Mudah enggak? Mudah. Jadi jalan terang buat orang lain. Jadi cahaya buat orang lain, ngingetin orang lain. Karena ketika kita mengingatkan orang lain, kita sedang mengingatkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi gitu ya Bu, boleh sedih tapi nggak boleh berlarut-larut. Kenapa? Kita ingat Allah bilang sendiri, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai hambaku. Apa Bu? Jangan sedih kata Allah, aku bersamamu. Ini kata-kata sering didengerin, benar nggak Bu? Dan Bunda Emi dapat materi ini kemarin ketika saya sedang seminar 2 hari di Temanggung sama para guru. Iya. Dan kesedihan itu tidak akan pernah luput dari manusia, pasti akan ada dan pasti juga akan bergulir. Enggak selamanya.
gitu ya. Allah tuh nggak ngasih kita sedih terus, nggak ngasih kita juga bahagia terus. Kenapa? Karena Allah pengen kita belajar dari kejadian-kejadian yang saat ini sedang kita alami. Kira-kira kesedihan itu membawa pesan gak, Bu? Ada hikmahnya gak? Ada. Pasti gak? Ini kita kompak dulu, sepakat dulu, biar Ibu nanti setelah kajian tuh gak bingung. Ini tadi Bunda Emi ngomong apa gitu ya. Ya. Pasti nggak kesedihan itu membawa hikmah? Yakin? Kalau besok dikasih sedih sama Allah bilang apa? Habis ini mau dikasih apa ya Allah? Ya Bu. Jadi akhirnya apa? Kita nggak larut dalam kesedihan yang kita bikin drama sendiri. Dramanya di mana, Bu? Di pikiran dan ditambah-tambahin tuh. Didaur ulang. Diulang-ulang, berulang-ulang sampai akhirnya apa? Ya dia nggak pergi-pergi dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin kesedihan membawa hikmah, kita bilang apa? Alhamdulillah. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita datang dari Allah, itu pasti yang yakin. Iya. Ini harus masuk ke dalam bawah sadar kita, Bu, masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya setiap nanti ada kejadian yang tidak enak, kita nggak protes terus sama Allah. Why me God? Kenapa aku ya Allah? Kok pasanganku begitu ya Allah, gitu ya Bu. Tapi kalau kita menyadari kesedihan ini ada hikmahnya, kita akan langsung over di awal. Apa nih pesan cintanya Allah? Gitu ya Bu. Ini kalau mau lebih dapat lagi materinya nanti ikut kelas PPA. Jadi sebelum kita protes sama Allah, sebelum kita marah sama kejadian dalam hidup kita, banyak nggak orang-orang yang akhirnya sedihnya berlarut-larut itu menyalahkan Allah? Banyak nggak? Bahkan mungkin kita sendiri ya Bu. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal dalam hidup yang tidak enak, yang tidak nyaman, kita nggak terima, kita sedih, kita marah, kita nyalahin siapa pertama? Menyalahkan orang lain. Betul nggak? Nih gara-gara dia nih, saya bisnisnya bangkrut, gara-gara dia nih, saya nggak bahagia hidupnya. Sering nggak kita gitu? Nunjuk orang lain. Setelah itu apa Bu? Setelah kita marah, tidak mau menerima, menyalahkan orang lain, akhirnya kita apa Bu? Nyalahin siapa? Nyalahin Allah. Kenapa Allah kasih aku ketemu sama manusia yang seperti itu? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Sering kita tanyakan itu kepada Allah. Kenapa? Akhirnya apa? Tumbul perasaan marah sama Allah. Banyak nggak? Banyak. Bunda Emi sering nemu kasus-kasus yang seperti itu. Allah itu nggak ada. Allah itu nggak ada ketika aku dizolimin, kata dia. Allah di mana Bunda Emi? Allah tuh nggak ada. Saking larut dalam saking tidak terima takdir yang Allah kasih. Saya nggak mau sholat lagi, saya nggak mau ibadah lagi. Allah nggak dengerin doa-doa saya. Itu Bu, efek kalau kita terlalu larut dalam kesedihan. Akhirnya apa? Kita menolak takdir yang datang. Padahal setiap takdir yang datang itu pasti yang terbaik. Ya, sepakat ya. Kita belajar menerima, karena ini penting banget Bu. Ya, masalah kita hari ini tuh bukan terletak pada masalahnya. Ingat ya, masalah kita terletak bukan pada masalahnya, tapi sama apa Bu? Sama respon yang kita berikan. Kita punya orang tua mungkin gak terlalu sayang mungkin gitu ya. Kita ngerasa kita dipilih kasih gitu ya.
Tapi kalau respon kita baik, respon kita positif, kita meyakini bahwa setiap anak itu punya warna dalam hati orang tuanya. Bisa jadi, oh mungkin saya emang begini gitu ya. Kita bisa menerima, akhirnya apa Bu? Bisa menghindari konflik-konflik yang harusnya terjadi tidak terjadi. Jadi gitu. Kalau kita terus larut dalam kesedihan, takutnya nanti itu yang paling dahsyat itu adalah kita pertama menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Allah. Yang jauh lebih dahsyat itu adalah ketika kita menyalahkan Allah. Ya. Siap belajar menerima apapun yang Allah kasih. Kita bilang apa? Ini yang terbaik dari Engkau ya Allah. Sambil kita jaga apa? Prasangka baik kita kepada Allah. Pasti habis ini ada kado, pasti ada hadiah yang Engkau berikan. Betapa banyak orang yang akhirnya malu kepada Allah. Ya, malunya gimana? Ketika ditimpa suatu ujian, gitu ya Bu. Misalnya kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, sakit nggak rasanya? Sakit ya, pasti sakit. Ya. Berapa banyak orang yang datang ke saya itu ketika dia kehilangan pasangannya, hilang secara perpisahan di dunia gitu Bu. Atau ada juga yang kehilangan emang diambil sama Allah. Setahun, 2 tahun masih sakit bunda itu ya. Dan obatnya cuma apa Bu? Belajar menerima, belajar ridho. Ya Allah, apapun takdir yang Engkau tetapkan, hamba ridho ya Allah. Kalau kalimat ini, kalau kata-kata ridho ini keluar dari mulut kita Ibu, demi Allah, maka semua luka kita akan dibalut sama Allah dengan ketenangan, kedamaian hati. Masalah kita tuh sebenarnya berarti apa? Karena kita nggak terima, karena kita nggak ridho. Sering nggak kita bilang aku hanya nyari ridhonya Allah, betul nggak? Tapi ketika Allah kasih ujian kita nggak ridho. Maka kalau mau dapat ridhonya Allah, ridho dulu dengan apa yang Allah kasih. Ya Bu. Orang-orang yang hidupnya berat itu bukan karena masalahnya yang berat, bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena dia tidak menerima dengan ridho takdir dari Allah. Kehilangan pasangan, sakit. Kehilangan orang tua, sedih banget gitu ya. Bunda Mi udah ngerasain yang namanya kehilangan ayah dan kehilangan ibu mertua. Rasanya seperti apa? Ya kalau yang belum ngerasain nggak bisa diceritain. Ya ngambang, sedih. Rasanya tuh ya Allah gitu ya. Dan itulah kita gunanya belajar untuk merilis emosi kita gitu ya Bu. Mungkin teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya sudah diajarkan ya cara merilis emosi itu. Bagaimana ketika kita kehilangan, kita akui rasanya, kita bilang ya Allah saya sedih, tapi saya ikhlas ya Allah. Kenapa? Obat dari semua rasa sedih itu apa Ibu? Ikhlas. Ingat apa? Sekali lagi, obat dari hilangnya rasa sedih itu adalah ikhlas. Sabar. Kenapa kita disuruh sabar sama Allah? Kenapa? Nih, saya kemarin tanya juga sama teman, kenapa sih ya kita disuruh sabar sama Allah gitu? Ketika kita diuji, mungkin dengan sedih, sakit, kecewa dan lain-lain gitu ya, Allah suruh kita apa Bu? Sabar. Kenapa Allah suruh sabar? Apalagi? Ayo dijawab. Banyak jawabannya, tapi yang Bunda Emi dapatin satu gini. Allah bersama orang-orang yang kira-kira kalau kita punya masalah besar Ibu, Allah nemenin kita. Masih ada masalah nggak? Tenang nggak kita? Nah, jadi ketika kita disuruh sabar sama Allah itu sebenarnya Allah pengen pengen nemenin kita. Cuman kita ketika disuruh sabar banyak protesnya. Enak aja, gitu ya. Sabar gitu. Apalagi kalau orang sakit disuruh sabar gitu ya Bu.
Sabar. Kalau lagi marah disuruh sabar gimana rasanya? Pengen diamuk juga yang nyuruh sabar ya kan? Iya. Maka Bu, kalau ada teman lagi marah jangan suruh sabar. Ya, kasih bantal. Suruh tonjok. Ya. Ya ini teknik ya, teknik dalam meregulasi emosi. Kalau ada orang lagi sedih kehilangan, misalnya lagi dalam pemakaman atau apa gitu ya Bu, mereka sedih, biarin, jangan bilang udah ya jangan sedih ya, sabar ya, ikhlas ya. Boleh nggak sih? Boleh. Tapi kita izinkan dia untuk merasakan itu. Boleh sedih nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Gitu. Karena apa? Orang yang lagi sedih disuruh dipampetin gimana rasanya Bu? Ya. Sering nggak kita gitu kalau nengokin teman sakit? Yang sabar ya gitu. Dalam hatinya kurang sabar apa kayak gitu. Coba kamu sini yang tidur gitu, yang disuntik gitu, mau nggak gitu ya. Benar nggak Bu? Kenapa? Karena orang lagi dalam kondisi sakit, dalam kondisi kehilangan itu sensitif. Betul? Betul nggak Bu? Iya. Kasih ruang waktu, kasih dia ruang untuk merasakan rasa sedihnya. Sama diri kita ketika sedih, jangan cepat-cepat rasa sedih itu ditendang gitu lah Bu. Enggak sedih gitu ya. Kita akui aja, kita rasakan dulu, kita ngomong sama si sedih yang ada dalam diri kita. Nah ini terapi, nanti kita terapi ya. Jadi dalam diri kita ada part-partnya Bu, ada part sedihnya. Ketika kita lagi sedih kita ngomong sama si sedih, hey kenapa sedih? Tanya Bu, kira-kira dijawab gak? Jawab. Cuma selama ini Ibu gak pernah nanya diri, tanyanya sama orang. Aku kenapa ya kok sedih ya? Bila tuh sendiri yang sedih kok tanya orang. Betul gak? Sering gak Bu? Aku kenapa ya kok bawaannya sedih ya? Lah situ yang sedih kok tanyaku, kata temannya. Bener gak? Maka belajar healing tuh Bu penting banget. Ya. Ketika ada part sedih nongol gitu, lebih dominan dari part yang satu lagi. Sedih lawannya apa? Senang, gembira, bahagia gitu ya. Kita tanya di dalam diri kita, hai sedih, kamu kenapa datang? Biasanya perasaan sedih itu melindungi kita Ibu. Dia lagi nunjukin ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Cuma kita salah tangkap, kita gak menanggapi dia. Kita buru-buru cepet, udahlah gak usah sedih-sedih amat gitu ya. Apalagi kalau kita lagi ngomong nasihatin teman gitu ya, alah gitu aja kok sedih gitu ya, aduh pengen yang ngomong pengen dihapok gitu ya. Gitu ya Bu. Jadi diajak ngomong si sedihnya. Sering nggak nyobain begitu? Bun Demi sering karena sudah tahu tekniknya. Kalau saya lagi marah saya tanya sama si marah, kenapa marah? Habis bikin gini. Dijawab Ibu. Dan ini ada di dalam teknik hipnoterapi, namanya part terapi. Kita ajak ngomong bagian diri kita yang sedang dominan. Kalau lagi gembira kita bilang, senang banget. Iya, alhamdulillah aku senang. Jadilah teman untuk diri. Gak usah keluar-keluar Bu. Biarlah orang taunya kita bahagia. Gak penting juga kan orang tahu kita sedih. Nolongin gak kira-kira? Kadang-kadang syukur. Bersyukur ya kan? Benar gak Bu? Bahkan seringkali ketika kesedihan kita ceritakan jadi nambah apa jadi berkurang? Nambah apa berkurang? Pasti sedihnya nambah ya. Tapi gak kapok-kapok. Diulang-ulang lagi ceritanya. Coba sekarang kita tes, kita praktek. Sambil Bunda Demi minum dulu ya. Ternyata aus. Ini air zam-zam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Yuk, kita penentu kebahagiaan kita. Kita penentu ketenangan hati kita. Seberapa kita bahagia itu tergantung pikiran dan perasaan kita. Ya, seringkali kita lupa gitu ya, bahwa kitalah penentu kebahagiaan kita. Kesedihan yang terus diingat-ingat, kira-kira makin kuat gak sedihnya? Makin ingat, makin sering sedih ingat, makin kuat gak sedihnya? Makin kan?
Sama kayak kita belajar hari ini. Bunda Emi ulang-ulang, Bu. Ikhlas ya Bu, ikhlas ya Bu. Akhirnya apa? Otot ikhlasnya makin kuat gak? Teman-teman nih yang datang sudah bolak-balik ngerasain manfaatnya gak? Kajian healing. Ngerasain, yakin? Kenapa? Karena diulang-ulang dan dipraktekkan. Iya, ikhlas. Ya Allah, ikhlas ya Allah, ridho ya Allah. Karena semua orang yang datang ke saya solusinya cuma itu. Ibu kalau nggak ikhlas, nggak ridho, saya nggak bisa bantu. Karena saya manusia gitu ya. Saya bukan Tuhan yang bisa menghilangkan kesedihan orang. Yang bisa menghilangkan kesedihan mereka adalah diri mereka sendiri atas ridhonya Allah, gitu ya. Nah ini bagaimana kita belajar untuk tidak larut dalam kesedihan, belajar untuk tidak mendramatisir kesedihan kita. Semua pasti merasakan yang namanya sedih kehilangan, pasti. Ya Bu, hanya soal waktu. Ada yang sekarang sedang sedih, ada yang mungkin besok gitu ya. Tapi kalau kita sudah paham ilmunya, kita tahu, iya ya, aku lagi dikasih ujiannya sedih. Kita ngomong sama diri kita yang di dalam yang lagi sedih, jangan lama-lama sedihnya. Udahan ya, makasih kamu sudah hadir. Sampaikan Bu. Setelah sedih kita butuh apa Bu? Yang namanya ikhlas. Kita panggil di dalam diri kita yang namanya ikhlas. Wahai di dalam diriku yang namanya ikhlas, datang ya. Aku membutuhkanmu. Kitalah yang panggil siapa yang wajib harus hadir dalam diri kita. Jangan kita yang dikendalikan Bu. Kalau kita sudah dikendalikan dalam diri kita kesedihan, emosi yang mengendalikan kita, maka kita akan larut dalam kesedihan, larut dalam marahan, dendam bertahun-tahun. Akhirnya apa? Sakit apa Bu? Sakit fisik dan sakit mental. Ya. Jadi hikmah dari kesedihan itu apa aja Bu? Membantu kita lebih kuat menghadapi tantangan kehidupan. Benar gak? Kalau kita satu kali sedih, lulus, dikasih lagi sedih yang kedua sama Allah, kira-kira lebih kuat apa lebih lemah? Setelah sedih yang kedua, dikasih lagi sedih yang ketiga, kira-kira lebih kuat apa lebih lemah? Makin pasti gak? Pasti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Tapi orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, dia bilang apa? Hidup kok gak rampung-rampung. Ujian gak ada selesai-selesainya. Siapa yang suka ngomong gitu? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Bilang apa sama Allah? Astagfirullah. Ya. Kenapa? Kenapa ada orang bilang kok hidup gak ada ujian, gak selesai-selesai, ujian gak habis-habis? Karena dia gak mengambil pelajaran dari ujian pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Dia nggak menemukan hikmah yang Allah kirim lewat kejadian itu. Hikmah yang selanjutnya apa? Orang-orang yang beri kesedihan itu lebih dekat nggak sama Allah? Benar Bu? Yakin? Berarti sedih itu baik? Baik nggak? Baik. Hikmah dari kesedihan itu pertama tadi apa? Membuat kita makin kuat menghadapi tantangan hidup. Karena udah pasti orang yang berlatih itu menjadi ahli. Otot yang dilatih itu menjadi kuat. Ya. Yang kedua, orang-orang yang diberi kesedihan sama Allah, dia akan merasakan yang namanya kedekatan sama. Kalau sedihnya larinya ke Allah Bu. Ya. Syaratnya gitu. Tapi kalau sedihnya larinya ke manusia, dapat kekuatan dari Allah enggak? Enggak. Tapi ketika setiap kesedihan yang kita rasakan, yang kita alami, kita bilang sama Allah, kita ngadu sama Allah, maka kita akan diberikan nama Allah apa? Ketenangan. Makin dekat nggak kita sama Allah? Kenapa kita makin dekat sama seorang teman? Kenapa Bu? Misalnya Mbak Firda dekatnya sama teman sebelahnya. Kenapa makin dekat? Karena sering curhat, sering cerita. Akhirnya temannya tahu masalahnya, temannya punya empati. Sama, kenapa kita hari ini nggak dekat sama Allah? Kenapa? Karena kita apa-apa tuh ceritanya sama
Sering ngomongin Allah tapi jarang ngobrol sama Allah. Ngomong sama Allah itu butuh waktu yang tertentu? Enggak kan Ibu? Ibu boleh ngomong sama Allah itu kapan saja, di mana saja, kecuali di WC ya nggak boleh ya. Ya, kapan aja. Apa yang Ibu rasa ngomong sama Allah, cerita sama Allah. Kenapa? Kesedihan kita hari ini, ya, rasa sakit yang mungkin sampai hari ini mungkin Bunda rasakan. Kenapa? Karena nggak diceritain sama Allah. Lebih banyak cerita sama manusia. Lebih banyak curhat sama orang-orang yang kita rasa dia bisa membantu kita, padahal tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa menolong kita selain Allah. Kalau kita sudah punya pemahaman ini, kita punya kesadaran ini bahwa nggak ada yang bisa menghilangkan kesedihanku selain Allah, maka kita nggak nyari manusia, Bu. Capek nggak kalau kita berharap kepada manusia? Capek. Sedihnya nggak hilang, malah nambah. Ya, jadi kesedihan itu membuat kita makin dekat kepada Allah. Dan ketika kita bisa mengontrol kesedihan kita, kita akan mendapatkan namanya keseimbangan emosional. Kita bisa lebih stabil emosinya, lebih stabil mentalnya. Ya, itu hikmah ketika kita bisa menerima kesedihan itu sebagai tamu yang datang yang membawa pesan, pasti pesan yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Jadi nggak gampang putus asa. Ya, kalau kita bercerita tentang kesedihan, mungkin banyak contoh ya Bu, banyak contoh tentang kesedihan yang dialami Rasulullah, kesedihan yang dialami para nabi-nabi gitu ya, kehilangan anak gitu ya. Siapa Bu? Nabi Yakub yang kehilangan anaknya Yusuf. Sedihnya gimana Bu? Sampai beliau larut dalam kesedihan yang dalam, akhirnya matanya buta. Dalam ilmu terapi, orang yang sedihnya terlalu larut Bu, nanti efeknya apa? Nih, Bu Nemi lagi nggak nakut-nakutin ya, yang hari ini sedih dalam hidupnya tuh nggak dilepas-lepas gitu loh Bu, digenggam terus, maka nanti akan mengalami yang namanya sakit di area paru-paru, bisa kanker paru-paru, bisa kanker payudara, bisa benjolan. Itu apa? Karena sedihnya disimpan. Sesek, yang suka sesek ada, ya, maka lepaskan, gitu ya. Bagaimana cara kita mengatasi kesedihan yang ada? Pengen tahu? Ya, yang pertama sabar. Gak ada jalan lain ya Bu. Ini kayaknya materinya dari tadi sabar, syukur gitu ya. Emang itu, ya. Bagaimana cara mengatasi kesedihan? Kita belajar menerima, belajar dengan sabar. Kenapa? Kita yakin Allah yang janji, ya, aku bersama orang-orang yang sabar. Nikmat gak Bu kalau kita dibersamai sama Allah? Nikmat. Tenang gak hidup kita? Tenang. Kenapa hati kita gelisah? Kenapa hidup kita gak tenang? Karena kita jauh dari Allah. Yang kedua tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, gitu ya Bu. Tawakal itu tuh di awal, bukan setelah berusaha ya Bu, salah ini. Jadi kita tawakal sama Allah, berserah diri kepada Allah, gitu ya. Bukan usaha dulu baru tawakal gitu ya, tapi di awal tawakalnya, berserah diri kepada Allah. Kita ikhtiar, hasil terserah Engkau ya Allah, gitu ya. Jadi mengatasi kesedihan itu dengan tawakal. Yang selanjutnya adalah zikrullah. Ya Bu, kenapa kita banyak sedih dalam hidup kita? Ini yang simpel-simpel banget. Karena kita banyak ingat kesedihan. Mau hilang sedihnya? Mau banyak-banyak ingat? Tahu ya? Sebenarnya semuanya udah tahu, udah paham ya, tinggal prakteknya. Betul gak? Kenapa kita sedih dalam hidup kita? Simpel banget, karena kita ingat-ingat terus kesedihan itu. Maka kalau kita lagi sedih, kita cepat-cepat ingat Bu, astagfirullah ya Allah. Ingat-ingat Allah. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang. Dipastikan kalau kita sedih terus karena kita ingat-ingat kesedihan itu. Bagaimana caranya biar gak sedih? Jangan diingat-ingat. Ya, senyumin aja. Siap?
Bisa? Mau? Mau? Ya. Gampang Bu. 3 apa tadi? Mau? Bisa? Kapan? Iya. Ini terapi sedona namanya. Kenapa kita nggak bisa lepas dari kesedihan? Karena kita satu, tidak mau melepaskan kesedihan itu. Yang kedua, kita tidak bisa melepaskan itu, gitu ya. Jadi caranya gimana? Mau, bisa, kapan? Mau dipraktekin? Mau? Nanti kita praktekin. Segampang itu. Kayak gini. Ini kalau digenggam terus kira-kira Bunda Emi pegel gak? Semenit pegel? Belum. 1 jam? Sehari? Setiap hari begini tangannya. Lama-lama gimana tangan Bu? Caranya gimana biasanya gak pegel? Taruh. Butuh tenaga gak Bu naruh gini? Cuma dilepas aja udah. Kayak gini. Pegel. Lepasin aja Bu tuh. Begini gak? Dibanting gak? Udah lepas. Sama emosi itu juga kayak gitu Ibu. Cuma karena Ibu gak pernah belajar teknik healing, jadi gak tahu, digenggam terus. Betul gak? Marah sama, ngelepasnya gimana? Mau, bisa, kapan? Sekarang saya maafin orangnya. Betul gak? Ada yang masih nyimpan marah hari ini? Ada yang masih nyimpan dendam hari ini? Ya, ada? Angkat tangannya. Ada, berarti baru ikut kajian ya? Baru ikut kajian. Oh iya pantas. Yang sudah ikut kajian gak berani angkat tangan. Iya kan? Iya. Perempuan itu Bu lebih cepat tua daripada usianya. Betul gak? Iya. Pengen awet muda? Bahagialah. Dengan seapa adanya, bukan dengan apa ada. Suami lagi nggak romantis, ora popos, tetangga nggak punya suami, dibikin enak Bu. Anak berantakin rumah, oh nggak apa-apa, tetangga sebelah nggak punya anak, sepi rumahnya. Ya, capek kerja, oh nggak apa-apa, tetangga aja nggak kerja di rumah, katanya pusing nggak ada kerjaan. Belajar menikmati. Siap? Ya, nanti kita praktek sebentar lagi. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengatasi kesedihan itu adalah dengan berdoa. Berdoa ya Bu. Sering doa enggak sama Allah? Banyak dikabulin apa enggak? Ya. Berdoa kepada Allah itu tuh Bu, itu adalah dimana momen-momen terdekat seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, belajar mesranya tuh jangan sama manusia aja Bu, sama teman. Besti, aku pengen curhat boleh nggak? Karena banyak banget yang WA Bunda Emi itu seperti itu. Bunda Emi, aku boleh curhat nggak? Silakan. Ya, sebenarnya saya nggak terima curhatan Bu. Ini jangan ditiru ya nanti ya. Tapi jangan takut juga kalau mau konsultasi boleh. Kenapa? Saya lebih sarankan curhatnya sama Allah aja, gitu ya. Kenapa? Kalau kita sering curhat sama Allah, kita makin mesra sama Allah Bu. Dan akhirnya lama-lama apa? Doa kita itu kayaknya tuh Allah tuh kasih jalan aja terus, ya. Jadi berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Itu tuh nggak mesti harus dengan momen-momen harus habis sholat gitu ya Bu, dalam keadaan suci. Enggak, ngomong sama Allah kapan aja Ibu mau. Kemana? Karena semakin Ibu ngerasa Allah dekat, semakin Ibu ngerasa Allah itu ada, maka Ibu akan semakin tenang. Betul gak? Itu kuncinya. Jadi berdoa minta sama Allah, yakin bahwa setiap doa kita tuh diijabah sama Allah. Karena ada banyak juga yang bilang gini, Bun, saya udah sholat tahajud, saya udah zikir, saya sudah doa sama Allah, kenapa doa saya nggak dikabul-kabul sama Allah? Ada yang nggak itu? Ada yang ngerasain gitu? Iya, iya.
Kenapa ada? Padahal kan Allah janjinya siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang meng-cancel doa-doa kita. Ya, kita sendiri yang meng-cancel doa-doa kita dengan hati apa? Kita sedihnya nggak hilang-hilang, kita yakinnya kurang kepada Allah. Harus ada kalimat dalam hati kita, yakin Allah pasti berikan jalan, pasti Allah berikan kemudahan. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bilang, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, kasih jalan keluar, dikasih rezeki, dicukupin, Bu. Cuman kita kan tawakalnya masih berapa persen gitu ya, nggak yakin banget. Siapa yang hari ini yakin tahun depan 2025 bisa umroh? Angkat tangannya. Yang yakin ya, kalau nggak yakin jangan sok-sok yakin. Jujur ya, jujur. Tuh Bu, nanti boleh yang tadi nunjuk siapa yang 2025 yakin bisa ke Baitullah. Ketika dia angkat tangan, dia yakin bahwa mudah bagi Allah, maka saya pastikan ibu akan berangkat. Tapi kalau di sini ngomong yakin nih, tangannya ngangkat tapi hatinya bilang, dah duitnya kurang. Nah itu Bu, salah satu kenapa doa kita nggak dijabah sama Allah. Kita sendiri yang mengeselnya dengan ketidakyakinan kita. Kenapa ibu ragu? Ada yang nggak angkat tangan tadi tahun 2025 nggak bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena mengandalkan diri sendiri. Ya, itu kita belajar yakin yuk sama Allah. Karena itu Bu, kunci dikabulkan doa itu adalah ketika kita yakin. Manusia aja Bu, ketika Bunda misalnya nih ke orang tua lah misalnya gitu ya, Mah minta duit dong buat bayar rumah misalnya gitu. Tapi kayaknya si mama teh nggak punya duit gitu ya. Kerasa nggak energinya? Kerasa. Kok kayaknya kamu minjem tapi kok kayak nggak yakin gitu ya. Padahal dia punya uang, tapi mama punya uang nggak sih ya gitu ya. Gak kan Bu, sama ketika kita minta sama Allah, kalau kita yakin sama Allah pasti dikabul. Demi Allah Bu, makanya Allah bilang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabul. Cuma masalahnya ibu gak yakin 2025 bisa berangkat umroh. Ya, tobat yuk. Berhenti jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Belajar apa? Belajar mengandalkan Allah, belajar tawakal kepada Allah, belajar ya Allah, kalau bukan Engkau yang hadirkan Allah, bukan pertolonganmu ya Allah, aku nggak akan sampai. Itu Bu, ya. Siap ya, kita belajar lagi jadi hamba yang sabar, tawakal, mengingat Allah lebih banyak, berdoa. Karena dengan itu kita bisa menghilangkan kesedihan dalam hidup kita, ya. Ya, kita praktek. Siap? Tanya jawab, waktunya udah 10:30 ya. Iya. Jadi gini, kita praktekkan yang tadi. Bunda Emi nggak tahu gitu ya, apa mungkin yang hari ini sedang Bunda rasakan, kesedihan apa gitu ya. Rasa luka yang mana yang sampai hari ini belum pulih gitu ya. Kita praktek dengan teknik yang paling gampang. Teknik apa tadi? Mau, bisa, kapan. Jadi ini teknik Bu, teknik yang Ibu pelajari gitu ya, harus dipraktekkan. Kenapa hari ini kita nggak bisa memaafkan orang lain? Bukan karena nggak bisa, karena tidak karena tidak mau dan belum mau. Ketika kita mau, gampang nggak? Gampang, ya.
Jadi yuk kita belajar untuk tidak menyimpan apapun di hati selain cinta. Siap Bu? Orang-orang yang penuh cinta maka hidupnya penuh kebahagiaan. Ya, orang-orang yang penuh cinta maka orang-orang yang di sampingnya akan merasakan ketenangan, kedamaian. Ibu yang penuh cinta maka anak-anaknya akan sehat, rezekinya lancar, suami makin sayang. Amin. Yuk kita masuk kesimpulan dulu. Bagaimana caranya kita biar tidak larut dalam kesedihan? Yang pertama, hadapi masalah dengan positif. Selalu mencari sisi baik dalam setiap permasalahan, mencari hikmah, ya. Itu salah satu cara supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Yang kedua, berlatih sabar. Gak ada Bu jalan lain selain Ibu berlatih, ya. Gak cuman cukup dengerin, pulang kajian, gak berlatih, tahu-tahu jadi sabar, nggak mungkin gitu ya. Jadi berlatih bersabar, ya. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pasti setiap manusia akan diuji dengan kehilangan, kesedihan, ya. Dan kita juga akan diberikan banyak kemudahan sama Allah, betul nggak? Ya. Selalu berdoa, karena doa itu adalah kekuatan seorang hamba, ya Bu. Doa itu adalah kekuatan seorang hamba. Doa itu adalah tandanya bahwa kita merasa bahwa kita adalah hamba. Hamba itu sifatnya apa? Lemah, tak berdaya. Tinggal ngerayu Allah aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Ya Bu, pokoknya adukan semua kelemahan kita kepada Allah. Ceritakan semua kesedihan kita kepada Allah. Demi Allah, kalau Ibu praktekin ini, ya, insya Allah itu emosi-emosi yang ada di dalam diri rilis satu persatu, ya. Yang terakhir adalah berbagi dengan sesama. Bisa berbagi kebahagiaan. Seringkali kita bahagia itu ngerasa ketika kita mendapatkan. Kita berbagi dengan sesama, kita mendoakan saudara kita. Kalau kita lagi ada kelebihan kita bagi, gitu ya. Berbagi cerita boleh nggak? Boleh, tapi kepada orang yang tepat. Boleh nggak? Ibu boleh nggak curhat ke manusia? Boleh. Tapi ketika ibu sudah punya tekniknya, ibu sudah paham caranya, ibu hanya butuh, ya bisa jadi nggak terlalu butuh banget curhat ke manusia gitu ya. Karena pada akhirnya ketika kita cerita ke manusia, masalah kita tuh bertambah. Udah pasti. Kalau curhat sama Bunda Emi pasti dimarahin. Ya, yang udah pernah jadi klien saya pasti ngerasain, gitu ya. Dimarahinnya marah sayang Bu, tapi banyak yang kangen. Bun, aku pengen dimarahin lagi, gitu ya. Kenapa? Yuk kita belajar menjadi hamba yang mesra sama Allah. Yang apa-apa tuh Allah, yang apa-apa tuh ngerengek sama Allah. Ya Allah umroh, ya Allah haji, ya Allah suami saya, ya Allah anak saya, ya Allah. Pasti Bu, Allah dengerin kita dan Allah pasti berikan banyak pertolongan. Kesedihan mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kesedihan itu sendiri. Kenapa? Karena kita yakin kesedihan itu membawa pesan yang Allah kirim. Jadi kalau kita sedih, berapa lama boleh Bu? Ya. Dalam perang Uhud, Rasulullah kehilangan paman beliau, Hamzah. Ya, kemarin pas kita lagi city tour itu diceritain bagaimana di perang Uhud itu Rasulullah mengalami kesedihan yang begitu dalam. Beliau kehilangan pamannya dan jantungnya dimakan oleh hidup. Kira-kira Bu, kita mau nggak maafin orang yang begitu? Ya, kesedihan terdalam Rasulullah adalah beliau kehilangan banyak para sahabat di saat perang Uhud. Ya, dan satu-satunya yang paling beliau sangat sedih itu adalah pamannya Hamzah meninggal dan jantungnya dimakan sama hidup. Tapi dalam waktu 3 tahun Rasulullah memaafkan. Bahkan akhirnya Hindun itu menjadi penghuni surga hari ini, pembela Islam. Jadi butuh berapa lama Bu Rasulullah memaafkan Hindun? 3.
Kalau ada yang 30 tahun belum maafin, yuk tobat. Ya. Ya, Bu. Ya, dengan sabar, tawakal dan doa kita dapat mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Hanya itu, Bu. Ingat ya, dengan sabar, tawakal dan doa itulah yang membuat kita keluar dari permasalahan kita hari ini. Ya. Mari kita terapkan, praktekkan prinsip ini. Apa, Bu? Sabar, tawakal, dan berdoa. Ketika kita lagi sedih, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku sedih, angkat sedihku ya Allah. Gitu ya, Bu. Apa pertama caranya? Ketika ibu dalam kondisi sedih, maka yang pertama akui rasanya. Apa? Akui dulu. Ya Allah, aku sedih ya Allah. Kenapa? Karena ini. Bu, daripada ibu curhat sama orang, mending ibu terapi sendiri. Ya. Ada yang suka praktek di rumah setelah ikut healing? Ada, praktekin, Bu. Ibu kalau belajar ini bayarnya mahal. Berapa? 3.500.000. Ya. Belum lagi harus ikut yang lain-lain gitu ya. Tapi ibu tak kasih sama Bunda Emi. Yuk, ketika kita sedih, kita marah, kita pertama akui rasanya. Apa, Bu? Takui. Akui itu apa? Menerima. Ya Allah, aku sedih. Aku ikhlas, aku terima semua rasa sedih ini. Setelah terima apa, Bu? Ikhlaskan. Tapi aku ikhlas ya Allah, aku ridho ya Allah. Setelah itu apa? Kita pasrahkan ketenangan hati kita kepada Allah. Ini wajib diingat ya, untuk teman-teman yang sudah ikut kajian healing, bagaimana cara merilis emosi. Yang pertama, boleh dicatat. 1. Akui semua rasanya. Apa, Bu? Rasa sedih, marah, kecewa gitu ya. Setelah diakui, dia apa? Diterima dengan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya menerima rasa ini. Setelah itu apa, Bu? Kita pasrahkan ketenangan. Karena kan yang dibutuhkan dari sedih itu apa, Bu? Tenang, damai, ya kan? Maka kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya pasrahkan ketenangan hati kepadamu. Berapa tadi? 3 ya. Ini disimpan, dicatat, dipraktekkan. Ditulis di bawah, Bu. Dipraktekkan. Tulis yang besar. Ya, jangan cuma sekedar ditulis. Bisa? Paham? Apapun kesedihan ibu nanti, apapun kemarahan ibu nanti, apapun kecewanya nanti, akui rasanya, terima, ikhlas, dan pasrahkan ketenangan hati kepada Allah. Ulang-ulang sampai benar-benar rasa itu hilang. Kita praktek? Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya, karena waktunya sudah 10:30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Minum air putihnya dulu karena kita butuh energi untuk terapi. Teman-teman yang di Facebook juga boleh ya. Yang mau ikut healing silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berjarak sama temannya, jangan deket-deketan biar nggak nyetrum. Ya, karena energi ya. Sama nanti ibu fokus sama diri sendiri. Ya, Bu. Kalau di sebelah lagi nangis, lagi tantrum, ibu nggak usah mikirin masalahnya apa. Jangan kepo. Deneng nangisnya kenceng temen kayak lagi ngapa. Ya, Bu. Ya, dalam terapi kita kondisikan 5 hati. Kondisi yang pertama, ya, Bu. Ini terapi, ibu pertama harus yakin. YKIPS apa? YKIPS. Y-nya apa? K-nya khusyuk. Jangan khusyuk niatin orang ya. Khusyuk sama diri sendiri. Apa yang sedang ibu rasakan? Ya? Paham? Pikirannya merasakan rasa sakitnya, tapi hatinya khusyuk ke Allah. Ya, jadi ingat-ingat kejadiannya, hatinya ke Allah. YKI apa? Ikhlas, terima, Bu. Ya, terima.
Kalau nggak terima, nggak sembuh, nggak terima, nggak pulih. Ya, Bunda Emi nggak bisa bantu demi Allah. P-nya apa? Pasrah. Pasrahkan hasilnya. Nanti setiap orang beda-beda. Ada yang marahnya hilang, ada yang marahnya malah nambah. Itu suka-suka ibu aja dah. Saya nggak bisa kontrol gitu karena di luar kontrol saya. Yang S apa? Tetap bersyukur. Apa Bu? Syukur. Bersyukur itu bukan dalam kondisi baik-baik saja. Gampang nggak kalau kita bersyukur dalam kondisi baik-baik saja? Gampang banget. Lagi dikasih hadiah sama teman tas bagus, Bun ini tas buat Bunda Emi, alhamdulillah makasih gitu ya, seneng nggak? Tapi ketika kita bersyukur ketika kehilangan, kita mampu bersyukur, di situ ajaibnya hidup. Mau ajaib hidupnya? Mau? Yakin? Jangan mau aja, saya mah nggak butuh mau-maunya, tapi yakin ketika kita kehilangan, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Demi Allah Bu, demi Allah, ya, maka itulah ajaibnya hidup. Benar gak? Pernah dengar kisahnya? Nih Bunda Emi ceritain. Zamannya Rasulullah ada seorang perempuan meninggal suaminya. Kira-kira nangis gak? Nangis bombay gak? Gitu ya, nangis dicolek sama Rasulullah. Jangan gitu, yang ikhlas gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dia bilang enak aja gitu ya, marah nggak terima gitu ya. Akhirnya ditinggal sama Rasulullah. Kata sahabat, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Itu kan tadi Rasulullah gitu ya. Ketika kita kehilangan di saat itu kita bisa ikhlas ibu, maka ajaib. Ya, siap? Banyak nggak orang-orang yang ketika dia kehilangan dia ikhlas, dia bilang Bun, aku ikhlas, aku ridho. Besoknya diganti sama Allah Bu. Demi Allah pasti diganti. Tidak ada sesuatu diambil dari manusia kecuali diganti. Janji Allah, bukan janji saya. Siap? Apapun kehilangan kita hari ini, kita bilang apa sama Allah? Aku ikhlas ya Allah. Jangan minta balik. Kira-kira kalau ada handphone hilang di jalan, jatuh, bisa balik gak? Ya Allah, balikin ya Allah. Kita tuh kurang ajar gak sama Allah? Ya Bu, bener gak? Ibu kalau uangnya hilang di dompet, ngomel gak? Ya Allah uang kemana? Ya Allah uang kemana? Ya Allah, mau Allah ketemu ya Allah, gitu ya. Suruh-suruh Allah nyari uang. Coba kalau kita bilang ya Allah gak apa-apa uang saya hilang, saya ikhlas ya Allah. Tapi bilang apa Bu? Ganti. Ada yang hilang pasangannya, gak usah nangis-nangis minta dibalikin. Udah jelas itu gak bener gitu ya. Dia yang pergi kok gitu ya. Tinggal minta sama Allah ganti yang baru. Kenapa sih emak-emak kok suka susah? Ini lagi curhatnya di terapi gitu ya. Karena banyak banget yang datang tuh masalah keluarga. Bun aku gak terima, Bun aku diginin. Udah minta ganti. Ya pasti diganti dengan yang lebih baik sama Allah. Tapi kalau nggak ikhlas, hiduplah dalam penderitaan, hiduplah dalam kesedihan. Siap yuk kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tundukkan kepalanya. Kita minta sama Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita kesembuhan, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah dengan sepenuh hati ya Bunda. Baca bismillah, tapi kita yakin bahwa Allah sedang bersama kita. Kita yakin dengan bismillah itu Allah selalu ada kapanpun dimanapun untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Hadirkan perasaan syukur Bu. Ingat-ingat begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bismillah. Ingat lagi, tambahkan rasa syukur di hati. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat jadi ibu, nikmat jadi istri, nikmat jadi anak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Nikmat yang Allah berikan tak mungkin mampu kita hitung. Syukuri nikmatnya. Sekarang istighfar yang terbaik. Astaghfirullahaladzim. Karena masalah kita diundang oleh dosa-dosa kita.
Kecewa kita, sakit hati kita diundang juga oleh dosa-dosa kita. Yuk kita istighfar kepada Allah dengan mengakui bahwa kita adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekarang dalam hitungan ketiga, masing-masing ibu hadirkan perasaan sedih yang mungkin saat ini sedang ibu rasakan. Kalau lagi nggak sedih, aku lagi marah bun, ya udah hadirkan perasaan marahnya, ya. Kecewa, hadirkan kecewanya. Setiap kita beda-beda, ingat ya, khusuk sama diri sendiri. Izinkan semua rasa itu hadir. Bagus, sekarang dalam hitungan ketiga bunda hadirkan perasaan apapun itu saat ini begitu nyata. 1, 2, 3. Bagus, sekarang letakkan tangan kanan di dada kiri. Ya. Rasakan jantung yang berdetak. Yuk, sambil merasakan, sambil membayangkan perasaan yang muncul. Izin ya Bunda Emi menemani ya. Izin ya Bunda Emi membantu bunda-bunda semuanya melepaskan kesedihan ini, melepaskan kemarahan ini. Karena kesedihan dan kemarahan ini adalah racun yang akan menyakiti bunda-bunda semuanya. Kesedihan ini akan menghalangi bunda dari nikmat-nikmat yang banyak dari Allah. Kesedihan ini akan menghalangi jarak kita dengan Allah. Yuk sekarang ikuti dalam hati masing-masing. Bayangkan dan rasakan kembali kesedihan itu begitu nyata saat ini. Lihat lagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ingat lagi wajah yang begitu menyakitkan hati itu. Sekarang bunda mau gak menerima rasa sedih ini? Mau memaafkan? Mau? Bisa dimaafkan? Kalau bisa katakan bisa, kalau belum terima dulu, jangan paksa. Bisa maafkan? Bisa terima? Oke, buat yang sudah bisa menerima sekarang, kapan mau dilepaskan? Lepaskan sekarang bisa? Lepaskan sekarang bisa? Yuk ikutin Bunda Emi dalam hati, kita minta sama Allah. Karena hanya Allah yang mampu melepaskan semua kesedihan, kemarahan, kekecewaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allahku yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau tahu ya Allah, Engkau tahu rasa yang saat ini hamba rasakan. Akui semua rasanya ya Allah. Walaupun saat ini hamba merasakan, sampaikan Bu, sedih, marah, kecewa, sampaikan kepada Allah. Tapi hamba ikhlas, hamba ridho, hamba menerima semua rasa ini. Terima, hamba memaafkannya ya Allah. Hamba pasrahkan ya Allah ketenangan hati ini hanya kepadamu. Sekali lagi yuk ikutin dalam hati. Ya Allah, walaupun saat ini hamba rasakan perasaan yang hadir, bayangkan begitu nyata saat ini. Ikhlaskan Bun. Tapi hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Hamba menerima semua rasa ini. Hamba pasrahkan ya Allah. Sambil ditepuk-tepuk dadanya boleh? Ditepuk-tepuk. Ya bagus, tepuk-tepuk. Hamba ikhlas, hamba ridho. Hamba menerima semua rasa ini. Hamba pasrahkan ya Allah ketenangan hati ini hanya kepadamu. Semakin ibu ikhlas semakin lapang dadanya. Yuk lebih ikhlas lagi. Bilang sama Allah, ya Allah hamba ikhlas, hamba ridho. Hamba ikhlas, hamba ridho. Hamba menerima semua rasa ini. Hamba pasrahkan ya Allah ketenangan hati ini hanya kepadamu. Lebih ikhlas lagi Bu. Semakin ikhlas lagi. Tambah ikhlas lagi. Bagus.
Ikuti Bunda Mi dalam hati, mulai hari ini dan seterusnya, selamanya, sepanjang hidup hamba, dalam setiaan helaan nafas hamba, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba menerima semua rasa ini. Hamba berpasrah diri kepadamu ya Allah. Bagus, sekarang Ibu rasakan, semakin Ibu ikhlas, semakin lapang dadanya. Kesedihan yang tadi datang sekarang berangsur-angsur pergi, berganti dengan perasaan tenang, hati yang damai. Bagus, sekarang perasaan sedih, si marah itu sudah mulai pelan-pelan berangsur-angsur pergi. Yang datang sekarang adalah perasaan ikhlas, perasaan ridho, dan perasaan itulah yang membuat tubuh Ibu sekarang terasa sangat nyaman. Bagus, dada yang terasa sempit sekarang berubah menjadi lapang, hangat. Sekarang hadirkan rasa syukur di hati, hanya rasa syukur atas hilangnya semua emosi negatif. Bagus, terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tambahkan syukurnya, hadirkan rasa syukurnya. Semakin Ibu bersyukur, semakin terasa hangat dadanya. Bagus, sekarang kirimkan rasa syukur itu ke seluruh tubuh Ibu. Bagus, kirimkan ke seluruh tubuh, kirimkan ke kepala, ke leher, ke tangan, ke seluruh badan, ke bagian-bagian tubuh yang sakit. Kirimkan rasa syukur itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bagus, bagus, rasakan sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya Ibu adalah orang yang ikhlas. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya Ibu adalah orang yang sabar, orang yang ridho, dan Ibu nyaman dengan diri Ibu sendiri. Bagus, sekarang pelan-pelan letakkan tangannya di paha, dua-duanya. Telentangkan tangannya di paha, telentangkan. Buka tangannya, ya. Tarik nafas dalam dari hidung, buang. Tarik lagi yang dalam, tarik, hembuskan. Sekali lagi tarik yang dalam, hembuskan. Sekarang tarik terakhir kalinya sambil bawa semua rasa yang ada, keluarkan dengan gitu. Tarik, tahan, buang pelan-pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih nikmat berkumpul, nikmat silaturahmi ini ya Allah. Mulai hari dan seterusnya aku adalah hamba-Mu, hamba-Mu yang penuh cinta, hamba-Mu yang gak menyimpan kemarahan, kesedihan di dalam hati berlarut-larut. Mulai hari ini dan seterusnya aku adalah hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang ridho apapun ketetapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Gimana rasanya Ibu? Lebih tenang, plong? Ada yang sakit fisik. Kita ucapkan apa buat Bunda kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Terima kasih kembali, doain sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kajian kita hari ini berjalan lancar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa praktek. Harus praktek katanya Bunda. Harus praktek. Setiap kesini kita bawa sedikit-sedikit sampah-sampah kita buang satu persatu. Nanti ke depan kita akan semakin lebih ceria, lebih bahagia menerima semua takdir yang Allah kasihkan dengan setiap rasa syukur.
Marilah kita akhiri kajian kita hari ini dengan syukur bersama, dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Sugeng kondur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bawa air minum dibawa lagi ya, yang masih jangan dibuang. Yang sudah habis tolong dibuang, dihabiskan sampah. Habiskan. Jangan sampai mensisakan karena air sekarang mahal. Ya, terima kasih untuk semua. Nanti yang tadi paling awal datang bisa mendatangi saya untuk sedikit ada kenang-kenangan. Wow. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang ya yang tadi berangkat kasih. Foto-foto